Jumpa kembali dengan saya Nina Nugroho dalam program Nina Nugroho Solutions di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Nah, hari ini kita akan sama-sama ngobrol tentang mengulik hoax nih, tentang terapi COVID-19. Seperti kita sama-sama ketahui, banyak sekali informasi yang beredar di masyarakat terkait terapi COVID-19. Ada yang bilang bisa pakai antibiotik, ada yang bilang bisa pakai apalagi tuh daun pace, kemudian asap cair tempurung kelapa, minyak kayu putih, charcoal, kemudian alkali dan segala macamnya. Nah, nanti kita sama-sama bahas hari ini, yaitu temanya saya ulang sekali lagi, mengulik hoax terapi COVID-19. Ditemani oleh seorang narasumber yang sangat mumpuni nih di bidangnya, yaitu apoteker Dr. Andes Julian Averino MS. Beliau adalah seorang CEO Pharmacare Consulting, kemudian expert in clinical diagnostic, kemudian founder of Indonesia Pharmacist Associations of Functional Medicine atau IPA FM. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, kita undang juga beliaunya. Jangan lupa tanyakan pertanyaan seputar tema, karena nanti 2 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Nah, seperti biasa nih Mbak semuanya, hari ini saya menggunakan baju dari Nina Nugroho Store. Tuh, ini midi dari Nina Nugroho Store. Seperti ini nih. Oh, belum di sini. Nanti bisa dicek. Ini perpaduan warna midinya cantik sekali. Ada biru, kemudian hitam, kemudian coklat. Nah, midi itu atasannya agak pendek, bawahnya pakai rok nih Mbak semuanya. Nanti bisa dicek ya di Instagramnya Nina Nugroho Store. Oke, sekarang kita sama-sama undang Pak Apoteker Dr. Andes Julian. Nah, kita nanti bisa tanya tuh, bisa menilai sendiri mana sih yang hoax, mana sih yang fakta seputar terapi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Waalaikumsalam Bu Nina. Sehat ya? Alhamdulillah. Selamat sore Pak. Wah, gimana Pak? Sehat-sehat aja kan Pak? Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini koneksinya udah lancar ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore ini bagus koneksi ya. Amin. Iya, Pak. Tadi Nina udah jelaskan kepada viewer semua bahwa hari ini kita akan sama-sama ngobrol nih Pak tentang mengulik hoax terapi COVID-19 gitu Pak. Kan banyak sekali informasi yang beredar di masyarakat Pak terkait katanya ini bisa nyembuhin COVID nih, bisa mencegah COVID nih, bisa mempercepat penyembuhan atau bahkan bisa menangkal katanya Pak. Wah, banyak sekali yang beredar, banyak nih. Ada ramuan pace, asap cair tempurung kelapa, minyak kayu putih, charcoal, terus juga ada apa lagi nih? Wah, nanti sekalian kita juga menampung pertanyaan dari viewers Pak untuk sama-sama dijawab, ngobrol tentang apa aja sih yang jadi fakta dan apa aja yang sebenarnya itu merupakan hoax dari terapi COVID-19, karena masyarakat kita kurang begitu sosialisasinya kurang mungkin Pak, atau terlalu berharap agar COVID ini segera berlalu, jadi informasi apa yang dihembuskan tanpa tahu kebenarannya diyakini sebagai sebuah kebenaran begitu Pak. Iya. Menurut Bapak gimana tuh Pak fenomena masyarakat yang seperti itu? Ya, bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Tetapi fenomena hoax itu juga terjadi di luar Indonesia. Bahkan di Amerika atau di Eropa pun terjadi seperti itu. Nah, sehingga arus informasi yang hoax ini mengalir ke Indonesia, ini sangat sulit kita membedakan yang mana yang hoax, yang mana yang fakta. Jadi harus diberikan satu penjelasan yang mudah dipahami agar bisa dimengerti oleh masyarakat kita. Iya,
Iya, itu mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa sama-sama memberikan informasi ya Pak, dan edukasi juga sosialisasi nih Pak terkait dengan hoax seputar COVID-19, terapi COVID-19 Ya, ya Pak. insya Allah. Insya Allah, amin. Iya. Nah, ini gimana Pak? Ada yang mau disampaikan? Saya kira sudah cukup tadi, Bu Nina menyampaikan uh, beberapa hal penting tentang seputaran berita hoax tentang COVID. Ya. Jadi kita tidak lanjuti saja dengan satu diskusi atau penjelasan yang singkat. Iya, siap. Siap Pak, siap. Iya, Pak, yang Nina mau tanya terkait rapid test nih Pak. Sekarang kan kalau mau kemana-mana kan mau keluar kota ya, harus ada hasil rapid test. Dipersyaratkan sebagai jaminan yang bersangkutan tidak terinfeksi SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Nah, benar nggak sih Pak kalau rapid test itu bisa memastikan seseorang terinfeksi atau tidak, gitu Pak? Oke, terima kasih Bu Nina. Satu pertanyaan yang sangat bagus sekali, yang selama ini juga masih banyak menjadi satu pertanyaan bagi teman-teman yang Masyarakat ya Pak? masyarakat yang ingin memahami tentang tes rapid COVID-19 ini. Sekilas kita memahami tentang prinsip-prinsip imunologi, di mana imunoglobulin M, ya, yang berupa grafik itu mungkin bisa ditampilkan. Oh iya Pak. Ya, imunoglobulin M ini muncul setelah 14 atau 7 hari kita terinfeksi. Jadi masa 7 hari atau 14 hari itu adalah masa inkubasi. Jadi meskipun kita telah terinfeksi pada masa itu, kalau kita lakukan rapid test, itu akan menghasilkan satu hasil yang negatif atau non-reaktif. Karena prinsip daripada pemeriksaan imunoglobulin itu pada rapid test adalah mendeteksi keberadaan imunoglobulin M dan imunoglobulin G, yang biasa disingkat IgM atau IgG. Jadi pada masa 14 hari atau 7 hari setelah terinfeksi, itu adalah masa inkubasi, yang mana kalau dilakukan tes rapid itu bisa saja menghasilkan hasil yang non-reaktif atau negatif. Nah, jadi itulah mengapa sebetulnya tes rapid ini tidak direkomendasikan untuk penanganan COVID. Karena kita tidak tahu apakah yang negatif itu terinfeksi atau tidak. Karena bisa saja masih masuk pada masa inkubasi. Demikian, Bu Linda. Betul. Iya, tergantung dari sejarah perjalanan si yang melakukan rapid test juga ya Pak, bisa jadi ya hasilnya sesuai karena memang pas waktunya pada saat dilakukan rapid test setelah masa inkubasi 7-14 hari itu dilakukan tes itu ya bisa dipakai gitu ya Pak ya. Tapi kan sulit sekali trackingnya ya Pak kalau seperti itu kan. Betul. Jadi seandainya pun hasil itu menyatakan reaktif atau positif, itu belum tentu seseorang itu terinfeksi. Karena rapid test ini kadang bisa menghasilkan satu hasil yang reaktif palsu. Ya, jadi karena rapid test ini belum pernah diujikan dalam populasi yang cukup besar. Jadi hanya diujikan pada populasi yang kecil, kemudian muncul pandemi ini, maka segera dirilis rapid test itu. Sehingga ini memang rapid test ini satu produk yang terkesan terburu-buru. Ya, jadi yang penting itu adalah tetap yang lebih utama itu adalah mengikuti protokol COVID. Ya, jadi iya, Pak. Kalau begitu, apakah yang bisa memastikan mengenai pengujian seseorang itu terinfeksi atau tidak? Nah, itu bisa kita gunakan dengan tes PCR. Jadi
poly chain reaction itu pun belum tentu hasilnya bisa menghasilkan satu kepastian. Karena dengan tes PCR itu tergantung viral load yang ada di dalam tubuh seseorang, jumlah virus yang menginfeksi seseorang. Kalau jumlah virusnya itu masih di bawah kemampuan alat PCR untuk mendeteksi, maka PCR juga akan menghasilkan hasil yang negatif. Negatif. Padahal virusnya Ya, udah ada ya Pak? padahal virusnya sudah ada. Jadi sama dengan penderita HIV, itu kalau kita lakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang sudah mengalami penurunan jumlah viral load, itu bisa menghasilkan hasil yang negatif. Tetapi sesungguhnya orang itu masih terinfeksi virus HIV. Ya. Jadi kurang lebih sama seperti itu. Nah, jadi memang semuanya, kedua-duanya, baik rapid test maupun PCR itu tergantung timingnya. Jadi kalau timingnya tepat, maka akan besar kemungkinan menghasilkan hasil yang akurat. Iya ya Pak, udah kadung semua-muanya tuh pakai rapid test gitu ya. Seakan-akan itu sebuah kebenaran yang hakiki gitu Pak. Iya, Kayak misalnya kemarin saya mau pemotretan aja di sebuah kafe gitu ya Pak ya. Salah satu ininya ya harus ada rapid test karena ya padahal ya udah kita ya udahlah nggak usah jadi aja di sana karena ya kita sama-sama ketahui itu nggak efisien, nggak efektif, bukan sebuah kebenaran yang ya belum tentu benar gitu ya Pak ya. belum tentu benar, betul. Ya, Jadi memang hasil rapid test itu tidak akan bermakna kalau tidak ditindaklanjuti dengan PCR. Dan PCR pun itu bisa menghasilkan hasil yang negatif kalau viral load, jumlah virus yang menginfeksi belum cukup untuk dideteksi. Jadi memang yang lebih penting memang adalah protokol COVID yang harus dituruti. Oke, lebih baik mencegah daripada mengobati viewers Betul. semua. Iya, Pak. Kemudian sedikit flashback dunia nih Pak, sempat digigirkan katanya oleh temuan bahwa kloroquine, dexamethasone disebut mampu menyembuhkan COVID-19. Begitu juga penemuan obat kombinasi oleh ilmuwan UNR. Tapi semuanya nggak ada kabarnya lagi nih Pak, seakan-akan tenggelam entah kemana gitu. Itu sebenarnya apakah masih berproses ataukah bagaimana atau letak permasalahannya di mana sih Pak? Atau sebenarnya ketiga hal tadi ya tidak bisa dipertanggungjawabkan kembali lagi hasilnya. Gimana Pak menurut Bapak? Baik Bu Nina, memang ini harus ada satu kejelasan. Saat kita memasuki masa pandemi COVID, itu hampir dipastikan bahwa pada saat itu kita tidak siap untuk menghadapi wabah yang begitu cepat menular. Demikian juga di luar, di Cina, di Eropa, di Amerika juga tidak siap menghadapi pandemi ini. Nah, sehingga obat-obat yang digunakan itu berdasarkan kepada data molecular docking. Ya. Jadi ada satu bank data yang menyimpan data-data molekuler obat-obat yang memiliki kecocokan bisa berikatan dengan molekul bagian luar COVID atau spike molekul pada COVID tersebut. Jadi inilah yang kemudian dicobakan, termasuk chloroquine. Ya, memang chloroquine itu sudah ditemukan pada tahun 1943 atau 34 itu sebagai obat anti malaria. Kemudian karena ada kecocokan molekul dengan struktur spike protein COVID-19, maka chloroquine ini pun untuk bisa diuji cobakan. Dan memang terbukti bahwa chloroquine ini pada tahap awal
dia mampu untuk mencegah terjadinya inflamasi. Jadi pada tahap lanjut mencegah terjadinya inflamasi. Pada tahap awal, kloroquine itu mampu menaikkan pH lingkungan di endosom sehingga mencegah virus COVID itu masuk ke dalam sel. Tapi itu pada tahap awal. Ya, dari pada tahap selanjutnya, pada tahap lanjut, kloroquine itu bermanfaat untuk sebagai imunomodulator atau sebagai anti-inflamasi, ya, inflamasi yang ditimbulkan akibat daripada infeksi COVID-19. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan tentang efek samping daripada kloroquine dan apa yang muncul pada sebagai dampak daripada infeksi COVID tersebut. Pada umumnya, pada penderita COVID itu mengalami satu peradangan di selaput jantung. Jadi bagian otot jantung yang paling tebal yaitu mengalami peradangan miokarditis akibat daripada infeksi COVID. Kemudian apabila kita terapi dengan kloroquine ini akan mengakibatkan pemanjangan interval QT pada jantung. Artinya, siklus jantung itu semakin panjang. Jadi semakin lama Waktu yang jadi jantung itu semakin melemah. Ya, jantung semakin melemah. Jadi ini adalah satu efek negatif daripada kloroquine. Jadi seseorang yang terinfeksi COVID-19 itu mengalami pemanjangan interval QT, kemudian ditambah lagi dengan terapi dengan kloroquine, itu juga memperpanjang interval QT, maka detak jantung seseorang itu akan semakin melemah. Jadi inilah yang perlu diingatkan kepada masyarakat untuk tidak sembarangan menggunakan kloroquine. Karena dapat memperlambat detak jantung atau memperpanjang interval QT jantung. Itu yang nggak punya masalah jantung juga sama ya Pak? Efeknya sama. seperti itu ya Pak? Sama. Nah, sehingga kita harus selalu ingatkan bahwa selain kloroquine ini belum terbukti sebagai penangkal COVID, sebaiknya untuk tidak sembarangan menggunakan kloroquine berdasarkan informasi-informasi yang kita dapatkan di beberapa sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu, Bu Dina. Iya, serem juga ya Pak ya. Jadi nanti jantung kita yang malah kenapa-napa. Betul. Jadi memang harus di bawah pengawasan dokter. Betul. Oke, jadi awalnya kenapa itu dipakai karena di virus penyebab malaria itu dengan COVID ini ada persamaan molekul gitu ya Pak. Jadi disinyalir kloroquine itu memiliki struktur dan aktivitas yang cocok dengan molekul spike COVID-19. Oh, oke. Ya. Makanya dicoba gitu, tapi ternyata efek sampingnya juga serem ya. Efek sampingnya luar biasa, ya. Aduh, baik. Dan satu hal lagi, ada satu persyaratan yang harus dilakukan sebelum melakukan terapi dengan kloroquine, yaitu kita harus melakukan tes laboratorium yang dinamakan sebagai tes G6PD atau glukosa 6-fosfat diesterase. Jadi kalau kita mengalami defisiensi glukosa fosfat diesterase itu, maka darah kita akan sulit untuk menggumpal.
Jadi begitu cair, sedangkan efek samping daripada kloroquine juga menyebabkan darah itu semakin cair, ya, Cair, cair. sehingga mudah untuk terjadinya pendarahan. Iya, 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 iya. Padahal tadi katanya antiinflamasi ya Pak ya? Betul. Jadi memang harus dosisnya kloroquine dan implementasi terapinya harus di bawah pengawasan dokter dan para apoteker klinis. Iya. Ya itu yang terkadang dengan kondisi sekarang ini udah apa ya, standar operasional pengawasan terhadap pasien juga kan karena banyak banget kan ya Pak ya, jadi Betul. agak khawatir juga kalau misalnya Nah, takutnya tidak komprehensif gitu kan Pak. ya, nah ini bisa kita bayangkan kalau seseorang itu sudah memiliki komorbid, penyakit tertentu yang menyebabkan interval jantungnya itu, interval QT-nya itu panjang. Karena semakin panjang interval QT, semakin melambat detak jantung kita, akhirnya jantung itu tidak mampu lagi berdetak, yang kita kenal sebagai sudden death cardiac atau sudden cardiac death, SCD. Yang malah tadinya diharapkan menjadi obat, bisa jadi kalau ada penyakit bawaan bisa membunuh Pak. Ya, jadi betul. Sebelum melakukan terapi itu, dilakukan pemeriksaan jantung, dilakukan pemeriksaan laboratorium J6PD atau glukosa 6 fosfat diesterase, agar semuanya ke depannya bisa menjamin efektivitas dan kesembuhan. Iya Pak, itu tadi kloroquine tuh Pak. Saya udah Kloroquine. dengerin. Kalau Iya. dexamethasone Pak? Oke. Dexamethasone ini termasuk golongan obat kortikosteroid yang biasa digunakan untuk anti radang. Ya, jadi sebagai anti radang. Perlu kita ketahui pada penderita orang-orang yang terinfeksi COVID itu mengalami penurunan kekebalan tubuh, penekanan terhadap neutrofil, penekanan terhadap limfosit. Sedangkan dexamethasone itu memang manfaatnya sebagai antiinflamasi, tetapi efek sampingnya juga menekan limfosit. Jadi makin tambah tua. Sedangkan limfosit itu berguna untuk sistem kekebalan tubuh kita. Nah, jadi apabila diberikan kepada orang-orang yang terinfeksi COVID dengan tidak diawasi secara ketat, maka bisa saja muncul komplikasi yang lain. Karena turunnya limfosit, turunnya neutrofil, itu menyebabkan kemungkinan orang mengalami infeksi sekunder yang lebih parah lagi, yaitu infeksi bakteri. Jadi kekebalannya turun tadi ya Pak ya? Betul, ya. Jadi Dexa itu memang menekan limfosit, menekan sistem kekebalan tubuh kita. Kalau manfaatnya sendiri apa Pak? Dexamethasone. Dexamethasone memang digunakan untuk antiinflamasi, anti radang. Anti radang ya. Anti radang. Jadi memang perlu diperhitungkan secara cermat kepada siapa kita berikan dexamethasone itu. Tidak semua penderita COVID yang mengalami inflamasi bisa kita berikan dexamethasone. Terkhusus pada para penderita diabetes yang terkomplikasi dengan ginjal. Penderita diabetes yang mengalami komplikasi dengan penyakit ginjal itu akan mengalami penurunan jumlah limfosit. Infeksi COVID itu sendiri akan menurunkan jumlah limfosit. Kemudian pemberian dexamethasone juga akan menekan limfosit. Sehingga mungkin efek anti radangnya dengan
penekanan terhadap limfosit itu nanti tidak berimbang, sehingga lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Iya, itu tadi ya Pak, yang munculnya infeksi sekunder yang malah mungkin lebih parah ya nantinya ya Pak ya. Betul. Jadi seperti kita ketahui pada penderita HIV, di mana limfositnya menurun, limfosit itu ada CD4 dan CD8 yang menurun, sehingga apabila jumlahnya itu di bawah 200 atau di bawah 100, maka kemungkinan seseorang yang terinfeksi HIV itu akan jatuh ke fase AIDS, sehingga mengalami infeksi-infeksi oportunistik. Jadi yang tadi infeksi oportunistik itu adalah yang tadinya bakteri-bakteri atau flora-flora normal yang hidup tidak membahayakan manusia, itu akan menjadi peninfeksi, membahayakan jiwa manusia karena lemahnya sistem kekebalan tubuh. Aduh, serem ya Pak. Iya, jadi memang viewer semua nih di sini ada yang ada insight menarik yang perlu digarisbawahi bahwa apa namanya, kita harus punya rekor terhadap kesehatan kita sendiri ya Pak, dan juga Betul. secara berkala untuk terus melakukan pemeriksaan kesehatan, mungkin ya general check up itu ya Pak. Jadi Betul. iya, Jadi mulai sekarang ini kesehatan itu dan kebersihan itu sangat lebih berharga dari apapun. Betul, iya. Katanya apa namanya, kesehatan itu mahal. Kalau menurut saya, mohon maaf, sehat itu nggak mahal. Yang mahal itu kalau sakit ya Pak. Iya, aduh, Masya Allah. Pak, tadi sempat disampaikan tuh Pak tentang bakteri. Nah, ini di masyarakat juga beredar nih Pak, katanya COVID itu disebabkan oleh bakteri. Nah, sehingga bisa disembuhkan dengan antibiotik. Nah, ini bagaimana nih Pak? Nah, itu salah satu hoax yang datang dari Eropa, dari Italia. Oh. Ya, jadi di Italia itu di rumah sakit Papa Giovanni Penetrezimo dan rumah sakit Luigi Sacco, mereka melakukan otopsi kepada 38 korban COVID, sehingga mereka menemukan adanya satu platelet fibrin trombi atau pembekuan darah di percabangan halus paru-paru atau alveoli. Ditemukanlah di situ pembekuan darah. Nah, kita di Indonesia tidak tahu kenapa peristiwa ini kemudian diterjemahkan oleh mereka sebagai satu infeksi bakteri. Ya, sehingga beredarlah berita mulai dari Italia bahwa obat daripada COVID ini adalah obat pengencer darah, karena mereka menemukan adanya pembekuan darah di alveolus, di paru-paru. Ya. Nah, sebenarnya pembekuan darah itu bisa terjadi pada pasien-pasien yang mengalami pneumonia. Pneumonia, baik itu pneumonia karena infeksi bakteri atau pneumonia karena virus. Itu umum terjadi pengentalan darah. Ya, jadi tidak ada hubungannya pembekuan darah itu dengan terapi menggunakan aspirin. Ya, jadi memang yang harus dilakukan ditangani terlebih dahulu adalah prima causanya, penyebab utamanya. Jadi apakah itu bakteri atau virus? Sebenarnya hoax yang dari Italia itu beredar setelah dilakukan otopsi. Mereka mengatakan bahwa terbukti bahwa COVID itu disebabkan oleh bakteri. Sebenarnya untuk mengetahui apakah seseorang itu terinfeksi bakteri atau virus, tidak perlu kita menunggu orang itu mati kemudian diotopsi.
kita bisa lakukan pemeriksaan laboratorium. Ya, jadi seperti kalau bakteri itu bisa dengan kultur darah, dikultur, dibiarkan, kemudian di situ kita bisa mengamati secara mikroskopis adanya bakteri. Atau melalui pemeriksaan-pemeriksaan hematologi sebagai tahapan awal, kita bisa melihat bahwa infeksi bakteri itu biasanya menaikkan neutrofil. Kemudian monosit juga meningkat. Ini sebagai satu pertanda terjadinya satu infeksi bakteri. Tetapi umumnya pada infeksi virus, neutrofilnya cenderung menurun, kemudian monositnya meningkat. Selain itu, ada satu pedoman yang bisa kita pakai untuk mengetahui apakah seseorang itu terinfeksi virus atau bakteri, yaitu pemeriksaan hormon kalsitonin. Hormon prokalsitonin itu apabila kadarnya di antara 0,5 sampai 2, itu merupakan suatu gejala sindrom pernapasan yang mungkin disebabkan oleh virus atau bakteri. Tetapi apabila prokalsiton itu di atas 2,0 nanogram per mililiter, maka ini adalah satu pertanda sebagai infeksi bakteri. Nah, kenapa pada penderita COVID kita temukan kadar prokalsitonin di atas 2? Ini bukan berarti bahwa COVID itu disebabkan oleh bakteri. Tadi sudah kita sampaikan bahwa penderita COVID itu mengalami penekanan limfosit. Sistem kekebalan tubuhnya menurun, sehingga mudah terinfeksi, terjadinya infeksi sekunder. Nah, untuk mengetahui terjadinya infeksi sekunder itu, maka dilakukanlah pemeriksaan prokalsitonin tersebut. Ya, sehingga kita bisa mengetahui apakah seseorang ini hanya terinfeksi virus COVID saja, ataukah terinfeksi virus COVID disertai dengan infeksi sekunder. Jadi seseorang penderita COVID yang pemeriksaan prokalsitoninnya di atas 2 itu hampir dipastikan mengalami infeksi sekunder berupa infeksi bakteri. Ini semua bisa dicek melalui ahli hematologi ya Pak ya? Bisa, sangat bisa. Hanya saja kenapa Indonesia tidak menggunakan pemeriksaan prokalsitonin, karena memang prokalsitonin ini cukup mahal pemeriksaannya. Satu kali pemeriksaan itu sekitar hampir $60. Jadi kalau dalam situasi pandemi, penyebaran penyakit akut yang begitu cepat, itu bisa kita hitung sendiri, bisa kita hitung seberapa banyak dana yang kita siapkan untuk prokalsitonin. Memang saya dengar juga katanya di luar negeri itu ada, di Amerika ada yang sampai habis 4 miliar gitu ya Pak, untuk karena terinfeksi COVID. Aduh ya Allah, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi, sehat. Amin, amin. Iya. Amin ya Rabbal Alamin. Pak, ada lagi nih Pak, satu lagi sebelum menjawab pertanyaan dari para viewers Pak. Katanya belakangan juga makin banyak obat-obat tradisional yang disebut bisa menyembuhkan COVID-19. Ada ramuan pace, asap cair, tempurung kelapa, kemudian yang paling happening tuh yang minyak kayu putih itu Pak. Dan juga charcoal yang bisa merubah kondisi tubuh menjadi alkali katanya, sehingga mampu menangkal virus. Ini gimana Pak? Betul. Jadi kita mulai dari minyak kayu putih terlebih dahulu. Minyak kayu putih tentu bukan beredar di pasaran, karena itu sudah merupakan satu campuran. Jadi minyak kayu putih murni yang masih mengandung cukup kadar siniol. Jadi kadar siniol ini berdasarkan molecular docking mempunyai kecocokan dengan bisa berikatan dengan spike molekul main protein daripada COVID-19. Sehingga diduga
Jadi masih diduga kemungkinan bisa digunakan untuk mencegah COVID. Oh, betul. Ya, tetapi Oh, untuk mencegah. klaim lebih lanjutnya, apakah benar bahwa eukaliptus atau minyak kayu putih yang memiliki kandungan sineol itu mampu mencegah menghambat replikasi virus COVID, itu masih diperlukan satu tahapan-tahapan yang lebih lanjut lagi. Ya, jadi masih panjang jalan yang harus dilalui. Sehingga kita boleh saja menggunakan minyak kayu putih, tetapi bukan sebagai terapi utama untuk COVID. Ya. Jadi ini yang perlu kita luruskan mengenai sineol atau eukaliptus sebagai obat anti COVID. Jadi kita memang harus berhati-hati. Kemudian yang pace, Pak, ramuan pace, ada pace. Pace itu kemungkinan mengandung satu efek yang diharapkan adalah sebagai antiinflamasi. Karena mengandung satu senyawa antiinflamasi bagi pace itu. Tetapi sama dengan minyak kayu putih tadi, untuk diklaim sebagai penangkal COVID masih belum cukup bukti. Jadi sebagai suplemen mungkin boleh digunakan, tetapi sebagai satu pilihan terapi untuk anti COVID, ini masih memerlukan satu penelitian-penelitian yang lebih jauh lagi. Ya. Jadi memang ya Pak, kemudian yang untuk kemudian ada charcoal itu kemungkinan karena mempengaruhi tingkat asam basa pada endosom. Jadi pada saat molekul COVID itu menempel pada sel, kalau endosom itu pH-nya di bawah daripada 7, maka COVID ini akan bisa masuk ke dalam sel, menginfeksi. Ya, tetapi kalau kondisi pH lingkungannya itu, kondisi pH endosom itu tetap dijaga menjadi basa, maka COVID itu tidak akan bisa masuk ke dalam sel untuk menginfeksi. Jadi mungkin charcoal itu bisa digunakan untuk pada tahap awal infeksi, bukan pada tahap lanjut. Ya. Supaya apa? Supaya virusnya nggak masuk ke dalam sel gitu ya Pak ya? Tidak menginfeksi, betul. Tapi kita tidak tahu kapan virusnya masuk atau kapan kita terinfeksi. Nah, jadi untuk itu pun produk-produk yang mengandung charcoal itu juga harus perlu diteliti lebih jauh lagi. Tidak bisa diklaim sebagai, dipastikan sebagai obat anti COVID. Iya Pak. Langsung menyambung nih Pak, pas banget. Ada pertanyaan dari Alicia.craftfashion. Info mengenai obat kumur, benarkah bisa menangkal COVID? Nah ini saya baru dengar malah nih Pak, obat kumur. Betul, obat kumur. Benang kita menyederhanakan satu permasalahan bahwa infeksi COVID-19 itu melalui saluran pernapasan itu hanya menempel di permukaan sel epitel saja. Sehingga apabila kita berkumur, maka akan hilang. Mungkin kalau COVID-19-nya ada di rongga mulut. Tetapi ketika kita menghirup napas, dia mungkin ada di saluran napas bawah, terhirup bersama udara, sehingga dia menempel di bagian saluran pernapasan kita yang tidak bisa terkena dengan obat kumur. Ya, jadi kecuali seperti seperti menempel di tangan,
Itu bisa kita cuci dengan deterjen atau dengan hand sanitizer, bisa selesai. Jadi kita tidak bisa menyederhanakan bahwa COVID-19 hanya menempel di permukaannya saja. Mungkin dia sudah ada di celah-celah di sel epitel daripada saluran pernapasan kita. Iya betul. Jadi kalau misalnya masih ada di permukaan ya masih bisa ya Pak ya, tapi kan kita nggak tahu itu ada di mana ya. Ada di mana kita tidak tahu. Iya, iya, iya. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak, katanya lebih baik swab atau rapid test katanya Pak. Tadi Betul. belum sempat terbahas Nah, yang swab itu. jadi rapid test itu tadi itu sebetulnya untuk pandemi, untuk status pandemi itu tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena pandemi ini adalah satu penyakit akut yang penyebarannya begitu cepat. Pada saat sekarang kita dilakukan rapid test negatif, itu belum tentu sesungguhnya negatif. Bisa saja kita sudah terinfeksi tetapi belum menghasilkan imunoglobulin. Karena prinsip daripada rapid test adalah mendeteksi munculnya imunoglobulin atau IgM, IgG tadi. Nah, pada saat kita terdeteksi negatif, padahal kita sudah masih dalam masa inkubasi, kita merasa aman, kita bertemu dengan teman-teman kita berkumpul di pengajian dan sebagainya, kita secara tidak sadar menularkan. Nah, kemudian swab itu adalah prinsipnya PCR. Ya, jadi kalau jumlah virusnya yang menginfeksi belum mencukupi untuk dideteksi oleh alat, karena bagaimanapun alat pendeteksi virus berupa PCR itu punya keterbatasan. Ya. Kalau jumlahnya belum mencukupi, itu juga akan menghasilkan satu hasil yang negatif. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa swab itu memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada rapid test. Iya. Oke. Ini juga tadi sama pertanyaannya, semoga terjawab ya Mbak Natasha_Ara. Bagaimana pendapat Bapak katanya tentang pasien yang rapid test hasilnya non reaktif, tapi pada saat swab ternyata positif gitu. Tadi mungkin sudah terjawab, atau Bapak mau menambahkan? Ya, betul. Jadi bisa saja karena sensitivitas alat PCR yang digunakan untuk pemeriksaan swab itu sangat sensitif sekali. Bisa saja seseorang yang negatif pada rapid test itu positif pada pemeriksaan swab, ya, karena beda, sensitivitas alatnya berbeda, metodenya berbeda. Jadi mungkin begitu. Keluar hasilnya juga berbeda ya Pak ya? Kalau keluar hasilnya mungkin minimal, untuk swab itu minimal itu 2 jam biasanya. Tapi kalau rapid test kan itu bisa dalam hitungan menit sudah selesai. Iya, kembali lagi sih ya Pak ya, kapan tes itu dilakukan? Betul. Nah, kemarin-kemarin itu kenapa tidak banyak dilakukan swab? Karena seluruh dunia menghadapi satu masalah yang sama, pandemi. Amerika juga sebagai produsen reagen diagnostik untuk swab test itu menghentikan produksinya untuk ekspor. Oh, untuk negara Sehingga ya Indonesia, Pak ya? betul, sehingga Indonesia itu mengalami kesulitan karena seluruh dunia membutuhkan. Waduh. Pak, dari Dwi Andayani 82 katanya jika rapid test tidak direkomendasikan, lalu jika akan bepergian, bagaimana kita memastikan bahwa kita sehat? Nggak usah pergi kali ya Pak ya? Ya, ikuti protokol COVID ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa apa-apa karena itu adalah satu prosedur yang dirilis oleh pemerintah mengenai keharusan untuk melakukan rapid test bagi orang yang berpergian. Yang sebenarnya
tidak banyak manfaatnya. Ya, jadi lebih baik kita kalau kita ingin melakukan rapid test itu supaya bermakna harus ditindaklanjuti dengan swab. Rapid test saja akan tidak bermakna apa-apa. Kalau langsung swab juga nggak apa-apa ya? Langsung swab juga nggak masalah. Cuman swab itu tentu biayanya lebih mahal daripada rapid test. Betul. Ya, menyambung lagi nih Pak, ada pertanyaan, kalau rapid test bisa menghasilkan false, negatif atau positif, sementara PCR belum bisa dilakukan bila viral load belum sesuai, prosedur apa yang bisa dilakukan untuk memastikan seseorang terinfeksi virus, katanya Pak? Ya, jadi tidak ada cara yang lebih akurat untuk menentukan seseorang terinfeksi virus, kecuali adanya satu pemeriksaan pendahuluan seperti pemeriksaan hematologi, beberapa pemeriksaan darah lengkap, di mana di situ kita bisa melihat adanya satu perubahan-perubahan terhadap indeks leukosit seseorang, seperti penurunan neutrofil, kemudian peningkatan monosit, ya, tetapi ini tidak spesifik untuk jenis virus tertentu. Ini adalah satu pemeriksaan secara umum. Nah, sedangkan yang sekarang menjadi fokus kita yang sangat ditekankan adalah mengenai identifikasi COVID. Ya, jadi sebenarnya untuk infeksi virus sendiri kita bisa melihat dari pemeriksaan hematologinya. Untuk Dan spesifik ke COVID-nya? untuk spesifik ke COVID tidak ada cara lain selain dengan PCR, karena PCR itu adalah memeriksa materi genetika daripada COVID-19. Kalau rapid test itu hanya mendeteksi imunoglobulin yang dihasilkan oleh sel kekebalan tubuh kita, bukan mendeteksi molekul virusnya. Ya, tetapi kalau swab itu memang untuk mendeteksi adanya atau tidaknya molekul RNA atau DNA virus tersebut. Berarti ya, iya ya Pak, memang mengukur dua hal yang berbeda gitu ya Pak ya, nggak bisa Betul. berdiri sendiri, nggak bisa rapid aja kemudian oke, udah non reaktif berarti kita aman dari virus, tapi juga harus dikonfirmasi kembali dengan pemeriksaan swab ya Pak ya. Dan Betul. kemudian kalau mau dikuatkan lagi ya dengan pemeriksaan hematologi tadi gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, ini ada yang menarik juga Pak, katanya jika tidak dianjurkan oleh WHO, kenapa ya pemerintah Indonesia malah menerapkan metode rapid test untuk mengetes COVID-19 ini katanya. Nah, ini satu pertanyaan yang sulit dijawab ya. Bagaimana pemerintah hingga memberlakukan rapid test tersebut? Ya, padahal kita tahu bahwa rapid test itu tidak menghasilkan hal yang yang bermanfaat, ya. Kadang-kadang sangat tidak berguna sekali. Ya, tapi apa boleh buat, karena itu satu prosedur yang harus kita lalui. Nah, tapi untuk menjaga diri kita, menjaga kesehatan keluarga kita dan lingkungan kita, kita harus tahu betul status daripada rapid test itu, sehingga kita tidak membuang-buang uang untuk melakukan pemeriksaan. Iya, betul. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Vivin.guru. Assalamualaikum. Bagi masyarakat awam, bagaimana kita bisa mengetahui dan mendeteksi obat-obatan yang cocok dan tidak berbahaya bagi kita, karena banyak sekali obat-obatan yang dijual bebas katanya. Ini tadi udah disampaikan juga sama Bapak ya Pak ya, bahwa harus di bawah pengawasan dokter dan apoteker gitu ya Pak. Betul, iya. Jadi
eh, informasi apapun yang kita peroleh, baik itu dari internet atau dari informasi-informasi yang lain mengenai klaim-klaim tentang obat COVID, itu sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter, kepada apoteker atau apoteker klinis untuk mendapatkan kejelasan. Ya, karena banyak sekali klaim-klaim orang-orang yang memanfaatkan situasi pandemi ini. Iya, iya, itulah tadi Mbak. Semoga terjawab ya Mbak. Kemudian, Pak pertanyaannya banyak Pak. Mau minum Oh dulu. ya, boleh lanjut. Boleh lanjut ya Pak ya. Kemudian dari 7 Megawati, Megawatinya ada 7. Cara cerdas kita buat mengetahui bahwa berita tentang COVID itu hoax atau tidak, gimana ya Pak? Terutama apabila masyarakat tahu hal tersebut dari dokter katanya. Ya, jadi betul, bukan hanya dari dokter, mungkin dari apoteker pun ada satu informasi-informasi yang tidak akurat. Jadi kita tidak hanya menerima dari satu sumber informasi saja. Ya, jadi kita harus melakukan komparasi, membandingkan satu informasi yang kita terima dengan penjelasan-penjelasan para ahli. Jadi contohnya seperti chloroquine itu dikatakan sebagai obat COVID, itu kan juga berasal dari informasi-informasi yang valid. Ya, tetapi dari tinjauan aspek farmakologi klinis, ternyata chloroquine itu memiliki efek samping yang layak untuk dipertimbangkan sebelum kita gunakan. Seperti juga dexamethasone, ya. Nah, jadi kembali kepada dexamethasone, fungsinya pada seseorang yang terkena infeksi COVID itulah bukan membunuh COVID ya, tetapi sebagai anti radang yang ditimbulkan akibat infeksi COVID. Oke, ya. Semoga sudah terjawab ya Mbak 7 Megawati tadi. Pak, ini ada yang tanya nih Pak, sekarang kan katanya sedang dibuat vaksin COVID-19 ya Pak ya. Ada Betul. pertanyaan dari Mrs. Wibowo 2012, ikut uji coba calon vaksin COVID apa saja resikonya? Apakah bisa fatal karena secara sengaja memasukkan virus hidup? Jadi vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, ya, virus yang dilemahkan. Kita tidak tahu sebelum masa uji klinis itu berakhir, karena ada 4 tahapan uji klinis yang harus dilalui. Nah, sebenarnya ada 5 tahapan, dan tentu itu memerlukan satu rentang waktu yang cukup. Ya, jadi ada uji klinis tahap 1, kemudian tahap 2. Tahap 2 itu diujikan kepada populasi kecil, kemudian tahap 3 diujikan kepada populasi yang lebih besar lagi, kemudian tahap 4 itu kita melihat efek daripada obat tersebut ketika telah dirilis di pasar. Jadi memang kita masih belum tahu. Jadi masih terlalu dini juga ya Pak untuk menjawab apakah fatal atau tidak karena tahapannya belum sampai sana ya Pak ya. Betul. Tapi kita percaya bahwa seperti Bio Farma itu adalah orang-orang kompeten di sana yang sudah biasa melakukan berbagai macam, sudah biasa memproduksi vaksin ya, menangani virus dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita harapkan, ya, kita semua berharap bahwa uji klinis itu akan berhasil. Karena kalau tidak berhasil, maka selamanya kita akan terkurung di rumah terus. Iya, betul.
Iya, apapun itu ya Pak ya, prosedur kesehatan eh, COVID harus selalu dilakukan tanpa lelah, Benar. tanpa henti. Iya, oke Pak. Eh, ada yang mau disampaikan Pak? Mungkin tipsnya Oke. gitu untuk para Ya. viewers nih Pak. Eh, ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa kita tidak perlu terlalu khawatir dengan COVID-19, Hmm. asal kondisi kesehatan kita itu prima, bagus. Jadi bagaimana mengetahui kondisi kesehatan kita itu prima atau bagus? Kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan eh, fungsi ginjal, pemeriksaan gula darah, dan lain sebagainya. Katakanlah itu nanti dalam satu paket medical check up, ya, sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita. Jadi kita bertindak menghadapi COVID ini berdasarkan data-data klinis yang ada. Hingga kita tidak harus perlu ketakutan kalau misalnya kita itu tidak bermasalah. Karena orang-orang yang mengalami fatality dalam terinfeksi COVID ini adalah orang-orang yang memiliki komorbid tertentu. Ya, seperti yang saya sampaikan pada gambar Italia yang akan kembali. Yang mana? Ini? Yang dari Italia di rumah sakit, ya betul. Nah, kita mendapatkan informasi yang luar biasa menghebohkan dari Italia, bagaimana korban berjatuhan dan sebagainya. Ya, jadi Italia termasuk salah satu negara yang sangat luar biasa edukasinya kepada masyarakat. Bagaimana mereka untuk meredusir ketakutan masyarakat itu, sehingga masyarakat itu tidak takut tanpa alasan. Maka mereka lakukan otopsi terhadap 38 korban COVID, yang mereka itu rata-rata berusia antara 69 tahun sampai 70 tahun. Jadi dari pengumpulan data-data rekam medik yang ada, maka didapatkanlah bahwa dari 38 korban COVID itu 9 diantaranya menderita diabetes, kemudian 18 itu kasus hipertensi, kemudian 4 kasus kanker tahap lanjut, kemudian gangguan kardiovaskuler 11 kasus, dan penyakit paru kronis 3 kasus. Jadi mereka-mereka yang mengalami kasus-kasus seperti inilah yang sangat berisiko mengalami fatality apabila terinfeksi COVID. Tapi bagi orang-orang usia muda yang masih sehat, yang tidak ada komorbid tertentu, itu tidak perlu terlalu takut berlebihan. Cukup jalankan protokol COVID saja. Saya kira mungkin itu. Jangan juga sampai jadi karier ya Pak untuk orang tua atau orang-orang yang sudah lanjut usia yang berada Betul, di karena yang paling rentan itu adalah orang lanjut usia, karena lanjut usia itu banyak bermacam-macam komorbid. Mungkin diabetes, mungkin hipertensi, dan mungkin penyakit-penyakit kronis yang lain. Jadi tanpa COVID pun, mereka-mereka yang mengalami sakit ini seperti penyakit paru kronis, obstruksi paru kronis, itu tanpa terinfeksi COVID pun sudah mengalami kesulitan untuk bernapas. Ya. Jadi bayangkan kalau mereka terkena influenza pun yang sampai mampet hidungnya, sulit bernapas, ini sudah suatu penderitaan yang luar biasa. Apalagi terkena COVID-19. Pak, terakhir Pak, mungkin untuk supaya apa ya lebih memperjelas kepada para viewer semua Pak, tadi sempat ada yang bertanya sebenarnya Pak,
pemeriksaan yang tadi sempat disebutkan kan rapid diperkuat oleh swab gitu ya Pak. Kemudian jika bisa melakukan pemeriksaan darah, nah itu bisa langsung kemana sih Pak? Apakah minta rekomendasinya ke dokter internis spesialis hematologi atau bisa langsung datang ke apa namanya laboratorium untuk meminta melakukan pemeriksaan, itu bilangnya gimana ya Pak? Ya, jadi di laboratorium-laboratorium itu biasa mereka menyediakan fasilitas Paket. pemeriksaan free untuk Oh. dokter. Sehingga dari dokter nanti di laboratorium tersebut, dokter akan merekomendasikan untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang kita minta. Jadi memang prosedurnya pemeriksaan laboratorium itu atas permintaan dokter. Itu prosedur yang legal. Nah, sehingga di laboratorium-laboratorium yang besar, ya seperti Pramita, Prodia dan sebagainya itu, mereka menyediakan dokter untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan awal. Kemudian merekomendasikan pemeriksaan-pemeriksaan yang kita inginkan. Oke, iya betul, Masya Allah Pak. Saya lumayan agak-agak jadi lebih tenang Pak, karena memang ternyata ya sudah lebih tahu, karena apa-apa saja yang fakta, apa-apa saja yang hoax nih Pak, atas pemaparannya hari ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan viewers di rumah juga dapat mengambil manfaat dan bisa sama-sama menggarisbawahi apa-apa saja yang tadi disampaikan, dipaparkan oleh Bapak Julian, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang fakta, mana yang hoax, cukup sangat-sangat jelas sekali dipaparkan oleh beliau. Dan kalau misalnya ada viewers yang belum sempat nonton nih Pak, obrolan kita 1 jam ke belakang, bisa nonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store Pak, karena ini semua di-record, jadi bisa nanti ditonton kembali di sana Pak. Oh iya, ada satu hal yang tertinggal mengenai asap tempurung kelapa. Oh. Ya. Jadi asap tempurung kelapa itu, asap cair tempurung kelapa itu memang digunakan sebagai obat tradisional, terutama untuk obat sariawan. Ya, karena itu bisa menurunkan faktor-faktor inflamasi peradangan. Jadi inilah mungkin yang dimanfaatkan untuk penderita COVID, di mana penderita COVID juga mengalami inflamasi, mengalami peradangan, maka asap cair ini bisa menurunkan faktor-faktor peradangan yang terjadi. Ya, tetapi bukan sebagai anti COVID. Mungkin dari saya itu, Bu Nina. Iya Pak, Masya Allah, luar biasa sekali pemaparannya, membuka cakrawala pemikiran kita semua Pak. Jadi sudah terkonfirmasi tadi dengan berbagai macam data dan penjelasannya gitu ya dari Bapak terkait dengan mana yang bisa kita percaya, mana yang harus kita pikirkan lagi, dan yang paling perlu diingat itu adalah ya rapid test ya tidak merupakan sebuah pilihan, bukan pilihan. Bukan pilihan gitu. Mending langsung ke swab aja ya Pak ya. Seperti yang sekarang sedang digalakan oleh gubernur kita kan, udah nggak usah rapid, langsung diarahkan ke PCR gitu Pak. Tadi saya sempat jelas baca di berita tuh Pak. Ya, mudah-mudahan keadaan ini cepat ada solusinya, bisa segera berakhir ya Pak, supaya bisa beraktivitas seperti sebelum pandemik, karena insya Allah, amin. Amin ya robbal alamin. Bapak juga Pak, semoga sehat selalu, semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah ya Pak. Jangan lupa Pak prosedur kesehatannya Pak. Oke, sip. Iya, Masya Allah Pak, terima kasih banyak sekali lagi Pak. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, selamat berlibur nih Pak. Oke, Nina, sama-sama. Iya. Sudah memberi kesempatan bergabung di Nina Nugroho Store. Mudah-mudahan tetap langgeng.
Amin, amin, amin. Ya Pak, mudah-mudahan cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu secara langsung nih Pak. Banyak banget Terima kayaknya yang kasih. pengen ditanyain. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Viewer semuanya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari obrolan tadi bersama Bapak Julian. Uh, Wah, ternyata banyak ya yang berita-berita seputar terapi COVID-19 yang beredar di masyarakat gitu. Apa-apa saja terapinya itu tadi sudah dipaparkan banyak dan panjang lebar sudah dijelaskan oleh Bapak Julian. Apakah terapi tersebut fakta ataupun hoax gitu kan, dan kemudian juga sudah dijelaskan oleh beliau juga tentang efektivitas melakukan rapid test dan kemudian juga apa saja kelanjutannya yang harus dilakukan apabila sudah terlanjur melakukan rapid test. Itu semuanya bisa kembali didengarkan oleh viewers atau dilihat kemudian dipelajari lagi melalui IGTV-nya Nina Nugroho Store, karena obrolan kita 1 jam ke belakang, 1 jam lebih 5 menit bahkan ya, tadi dengan Bapak Julian, semua nanti kita upload di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Di sana juga selain pembicaraan kita sore ini dengan Bapak Julian, banyak sekali tema-tema lain yang sudah dibahas nih melalui program Nina Nugroho Solutions di live Instagram Nina Nugroho Store. Nah, sekarang sudah jam 5 lewat. Terima kasih atas support teman-teman semua, mbak-mbak semua, viewer semua atas program ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa sama-sama menebar manfaat melalui banyak materi, banyak hal yang bisa dibagi melalui program Nina Nugroho Solutions ini. Jangan lupa hari Rabu jam 4 sore ketemu lagi dengan saya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Terus jangan lupa nih cek-cek terus Instagramnya Nina Nugroho Store, karena selain kita menyediakan produk-produk busana muslimah untuk mbak-mbak semuanya yang ke kantor, ada juga Esensia by Nina Nugroho yang menyediakan banyak produk selain untuk ke kantor gitu kan. Kita juga banyak tips di sana, kemudian juga banyak kuis, dan juga tidak lupa program Nina Nugroho Solution ini yang hadir setiap dua kali dalam 1 minggu. Sehat selalu Mbak semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Nina Nugroho pamit mundur. Sampai ketemu hari Rabu jam 4 sore. Terima kasih, sehat selalu ya. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum.